Silakan Ibu Aat ya, Ibu Aat yang sudah siap dengan pertanyaannya nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Silakan Ibu Aat, boleh berdiri? Iya boleh, silakan Ibu Aat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar berita ini, ya berkenaan dengan berita ini saya merasa bagaimana. Karena tersangka ini biasanya walaupun setelah ini sama polisi mengaku, tetapi dia akan menutupi kebohongannya. Dan kebohongannya yang dia saksikan itu menutupi kebohongannya dia. Dan selanjutnya bagaimana hukum? Karena biasanya setelah di pengadilan, biasanya hukuman itu tidak sesuai apa yang dia lakukan. Dan apa hukumannya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebohongan akan berlanjut ke kebohongan-kebohongan berikutnya karena untuk menutupi kejahatan begitu ya Bu ya. Silakan Yai Khalil kalau misalnya mau lebih dekat dengan jamaah untuk menjawabnya bisa langsung turun ke panggung, silakan Yai. Ibu, jangan pernah nanya kepada orang yang berbohong, mengapa kamu berbohong? Ya, jangan tanya. Kemudian apa ditanya, apa alasannya kamu berbohong? Apa tandanya? Jangan tanya. Karena jawabnya juga bohong lagi Bu. Maka kuat hari ini jangan pernah nanya alasan kepada orang yang berbohong. Dan jangan nanya termasuk landasannya orang berbohong. Karena jawabannya bohong lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW diberi sifat yang pertama adalah sifat apa Bu? Jangan-jangan udah lupa ini. Sifat sidik, jujur, sidik, amanah, tabligh, fatona. Jujur dulu. Nah kalau orang sudah jujur itu landasan dia untuk jadi orang baik. Kalau dia orang jujur ingin memperbaiki, kalau dia buruk itu akan menjadi orang baik. Tapi kalau dari dia sudah salah dan kemudian dia sudah bohong, maka akan berlanjut dengan kebohongan-kebohongan lagi. Kalau memberi pendidikan karakter kepada anak-anak kita sebelum soal hukum tadi. Berilah pendidikan karakter yang pertama adalah jujur kepada anak. Kamu boleh nak berbuat salah, boleh kamu berbuat dosa. Bukan berarti memperbolehkan, artinya tergelincir berbuat dosa. Artinya mungkin tergelincir. Tapi yang harus ditanamkan karakternya kepada anak kita, kamu jangan berbohong. Karena kalau dia mau jujur, dia berarti mau memperbaiki. Oh mamanya nggak sholat, kan dosa. Berarti nggak sholat dia, iya. Mau nggak dia mengatakan, oh ya saya belum sholat. Tapi kalau anak kita nggak sholat, terus nggak bisa jujur tuh dia tidak sholat, susah untuk memperbaiki. Kenapa? Dia akan kucing-kucingan. Terus anak kita menjadi pembohong dan bohong. Tapi kalau orang berbuat salah atau berbuat dosa, dia mau jujur, ada pintu untuk bertaubat. Ini kok pada diem semua ini? Karena kebiasaan bohong juga kayaknya. Mikir iya saya banyak bohong juga gitu ya. Jadi bagaimana kalau orang berbohong? Makanya Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh membuka aib orang lain. Gak boleh, bahkan kita ini berbuat sesuatu yang membuat orang ghibah kepada kita, kita hindari. Tetapi kita boleh buka aib orang lain di mana? Depan pengadilan. Di depan hakim. Itu kita harus membuka untuk apa? Untuk mencari kebenaran dan menetapkan hukum dengan benar. Saya ingatkan nih kepada para hakim. Mayoritas para hakim itu masuk neraka. Hanya sedikit para hakim itu penegak hukum yang masuk surga. Ngerimis juga nih. Meringis juga ini ya. Iya, al-qada'u salasah. Hakim penegak hukum itu ada 3. Kata Nabi. Isnani finnar wa wahidun fil jannah. Jadi kalau ada 3, 2 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Berarti lebih banyak masuk. Pada berebut pengen jadi hakim nih. Iya, berebut itu jadi hakim. Padahal lebih dekat pada neraka. Apa yang pertama? Pertama, la ya'lifur haqqah wa huwa yaqdi bihi. Dia tidak tahu pada kebenaran
kemudian dia menghukumi dengan ketidaktahuan itu. Nggak tahu mana yang benar. Saya kan tahu kasus tadi itu yang diberitakan di VT. Benar, saya tidak paham mendalam. Kalau Yai Sumarno hafal betul. Jadi kalau diangkat jadi hakim, beliau lebih tepat dari saya. Saya nggak bisa jadi hakim kasus tadi di VT itu, saya nggak begitu ngerti. Cuman sekilas pembunuhan dicari. Kalau beliau sampai tahu soal dukun mendukunya, tahu beliau. Nah, tidak tahu menghakimi. Yang kedua adalah ya'riful haqqa, ya'lamul haqqa, wa huwa yaqdi bima khalafahu. Dia tahu yang benar, mana kebenaran, tapi dia menghukumi dengan yang berbeda itu. Kenapa? Karena ada kepentingan. Tadi ada syai'unnya. Ada sesuatunya, ada uangnya, ada kepentingannya. Yang benar ini loh, yang salah ini. Tapi yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Karena apa? Karena ini cuan. Ada kan juga kepentingan keluarga. Yang ketiga adalah orang yang tahu itu benar, kemudian menghukumi dengan yang benar. Itu yang masuk surga. Masuk surga. Jadi kalau orang yang bohong udah pasti apa menurut Allah? Ya Allah pasti akan memberikan adab pada berbuat dosanya dan adab terhadap kebohongannya. Baik, terima kasih Kiai Haji Khalil. Sebetulnya ini secara umum juga tidak hanya pada kasus yang sekarang segera mencuat Vina ya, tapi lebih ke bagaimana banyak kasus kriminal yang lain atau mungkin kasus-kasus sebuah kejahatan yang itu sebetulnya ditutup-tutupi, maka lambat atau cepat Allah akan membongkar, Allah akan memberitahukan kepada khalayak dan insya Allah kebenaran akan terungkap. Nah, kita akan bahas lebih selengkapnya dan nanti para guru-guru Kiai juga kembali bisa interaksi dengan para jamaah, langsung turun ke jamaah di segmen berikut. Tetaplah di Damai Indonesiaku.